Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like and comment. Untuk perkembangan channel ini. Tanpa basa-basi. Langsung saja. Let's go. Malam itu, angin berhembus lirih di langit Cirebon. Cahaya rembulan menerangi sebuah rumah kecil di pinggir desa, tempat tinggal seorang santri bernama Samsudin. Ia baru saja selesai beribadah, duduk bersila di atas tikar anyaman bambu, merenungi hidupnya yang sederhana. Di dalam kamar yang hanya diterangi lampu minyak, sebuah kitab kuning tergeletak di hadapannya. Namun pikirannya melayang pada sesuatu yang lebih dalam, sebuah rahasia yang ia simpan sejak kecil. Sejak usia belasan, Samsudin telah diwarisi ilmu rawa rontek oleh kakeknya, Mbah Kasan, seorang pendekar sakti yang semasa hidupnya dikenal sebagai penjaga tanah para ulama. Ilmu itu bukan sekadar kebal dari senjata atau pukulan, tetapi juga memberi kemampuan luar biasa. Selama tubuhnya masih menyentuh tanah, ia tidak akan bisa mati. Namun, Mbah Kasan berpesan bahwa ilmu ini bukan untuk pamer kekuatan atau mencari musuh. Gunakan hanya untuk membela kebenaran. Pesan sang kakek sebelum meninggal dunia. Meski memiliki ilmu luar biasa, Samsudin lebih memilih menjalani kehidupan sebagai santri biasa. Ia menghabiskan waktunya mengaji di pesantren dan bekerja membantu ibunya, Mak Salmah, yang sudah tua renta. Kehidupannya jauh dari kesombongan, tak ada yang tahu tentang kesaktiannya selain sang ibu. Namun, di balik ketenangan hidupnya, ia sadar bahwa dunia luar penuh dengan bahaya. Suatu sore, saat Samsudin sedang menimba air di sumur belakang rumah, Mak Salmah datang menghampiri dengan wajah cemas. "Nak, tadi ada orang-orang asing bertanya tentangmu di pasar," ucapnya dengan suara bergetar. Samsudin menghentikan gerakannya, menatap ibunya dengan penuh tanya. "Siapa mereka, Bu?" Mak Salmah menggeleng. Ibu tidak tahu. Mereka bertubuh besar, berwajah seram, dan berbicara dengan nada kasar. Mereka menanyakan seorang pemuda bernama Samsudin yang katanya memiliki ilmu sakti. Ibu pura-pura tidak tahu, lalu cepat-cepat pulang. Mendengar itu, dada Samsudin terasa sesak. Ia tak pernah mengumbar kemampuannya. Tapi entah bagaimana kabar tentang dirinya bisa tersebar. Ia menghela napas, mencoba menenangkan ibunya. "Jangan khawatir, Bu. Mungkin hanya orang iseng," ujarnya dengan lembut, meski dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam harinya, Samsudin tak bisa tidur nyenyak. Ia duduk di depan rumah, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Angin malam membawa suara-suara samar dari kejauhan, derap langkah kaki, suara-suara kasar, dan aroma bahaya yang terasa semakin dekat. Nalurinya mengatakan bahwa orang-orang yang dicari ibunya tadi, kini sedang menuju ke rumahnya. Tiba-tiba, suara ketukan keras menggema di pintu. "Samsudin, kami tahu kau di dalam. Keluar dan hadapi kami," seru seseorang dengan nada mengancam. Samsudin tetap diam, mencoba menenangkan diri. Ia menatap ibunya yang kini berdiri ketakutan di sudut ruangan. "Ibu masuk ke kamar. Jangan keluar apapun yang terjadi," bisiknya pelan. Mak Salmah mengangguk, lalu bergegas masuk ke dalam. Dengan langkah tenang, Samsudin membuka pintu. 5 pria berbadan tegap berdiri di hadapannya, masing-masing dengan tatapan tajam penuh kebencian. Salah satu dari mereka, seorang lelaki berambut gondrong dengan bekas luka di pipinya, melangkah maju. "Kau yang namanya Samsudin, bukan?" tanyanya sinis. Samsudin tidak menjawab, hanya menatap mereka dengan mata tajam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Aku Jampang dari Betawi," lanjut lelaki itu, suaranya berat dan dingin. "Kami datang jauh-jauh hanya untuk satu hal, menguji kesaktianmu. Katanya kau punya ilmu rawa rontek, kebal dari kematian. Kami ingin melihat apakah itu benar, atau cuma omong kosong belaka." Samsudin menghela napas panjang. Hatinya enggan menerima tantangan ini, karena ia tak ingin bertarung hanya demi kesombongan. Namun, ia tahu orang-orang ini tidak akan pergi begitu saja. Dan jika ia menolak, mereka pasti akan melakukan hal yang lebih keji. Dalam sekejap, ia sadar bahwa ketenangan hidupnya telah berakhir. Kini, ia harus bersiap menghadapi ancaman yang nyata. Malam semakin pekat, namun hawa ketegangan justru semakin terasa di halaman rumah Samsudin. 5 pria bertubuh besar berdiri dengan sorot mata penuh kesombongan.
Angin berhembus membawa debu tipis, membuat suasana semakin mencekam. Jampang, pria berambut gondrong yang tampak seperti pemimpin kelompok itu, melipat tangannya di dada. "Jadi, bagaimana, santri? Kau mau terima tantangan kami atau tidak?" tanyanya dengan nada mengejek. Samsudin tetap tenang. Matanya menelusuri satu persatu wajah para tamunya yang tak diundang. Ia bisa melihat tatapan penuh arogansi, juga keserakahan. Mereka bukan sekadar ingin menguji kesaktian, tetapi ingin melihatnya tersungkur. "Aku tak ingin bertarung. Ilmu yang kumiliki bukan untuk pamer kekuatan," jawabnya mantap. Jampang tertawa keras, diikuti oleh rekan-rekannya. "Dengar itu?" katanya. "Bukan untuk pamer," ujarnya dengan nada mengejek. Lalu, ia menatap Samsudin tajam. "Atau jangan-jangan kau takut? Ilmu rawa rontek itu cuma bualan belaka, ya?" sambungnya dengan nada meremehkan. Samsudin tidak terpancing. Ia tahu orang-orang seperti mereka hanya mencari celah untuk membuatnya marah. Namun, sebelum ia sempat menjawab, salah satu dari mereka yang bertubuh besar dengan lengan penuh tato melangkah maju. "Kalau kau tak mau bertarung, mungkin kami harus cari cara lain supaya kau setuju," katanya dengan senyum sinis. Dalam sekejap, pria itu menarik sesuatu dari balik bajunya, sebilah golok yang berkilat di bawah sinar bulan. Dengan cepat, ia mengayunkannya ke arah Samsudin, namun bukan untuk menyerang. Ia justru mengarahkannya ke seseorang yang berdiri di ambang pintu. "Maksalmah!" Darah Samsudin berdesir. Ia langsung melompat ke depan dan berdiri di antara ibunya dan para preman. "Jangan bawa-bawa ibuku dalam urusan ini." Suaranya terdengar lebih keras dari sebelumnya. Napasnya memburu, namun matanya tetap tenang. Jampang tersenyum puas. "Nah, akhirnya kau menunjukkan reaksimu." Ia menatap Samsudin dengan penuh kemenangan. "Begini saja, santri. Kalau kau tetap menolak bertarung, maka ibumu akan mati di depan matamu." Maksalmah mencengkram lengan putranya dengan tangan gemetar. "Jangan, nak. Ibu tidak apa-apa. Jangan turuti keinginan mereka," bisiknya dengan suara lirih. Namun, Samsudin tahu ini bukan lagi tentang dirinya. Jika ia tetap menolak, ibunya yang akan menjadi korban. Samsudin mengepalkan tangannya. Ia menarik napas panjang, berusaha menekan kemarahan yang mulai membuncah. Matanya menatap lurus ke arah Jampang. "Baik, aku terima tantangan kalian," katanya dengan suara berat. "Tapi dengan satu syarat, jangan ada yang menyentuh ibuku." Jampang mengangkat kedua tangannya, berpura-pura setuju. "Tentu saja, santri. Kami hanya ingin melihat seberapa hebat kau sebenarnya." Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. "Besok malam, di tanah lapang di luar desa. Jangan coba-coba lari." Tanpa berkata apa-apa lagi, kelima preman itu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Samsudin yang masih berdiri tegap di depan rumahnya. Hatinya berat, tetapi ia tahu tidak ada jalan lain. Pertarungan ini bukan lagi tentang dirinya. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi ibunya dari ancaman yang lebih besar. Setelah para preman itu pergi, suasana rumah kembali sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari kebun belakang. Maksalmah duduk di atas tikar dengan wajah cemas, sementara Samsudin berdiri di ambang pintu, menatap ke arah kegelapan. Pikirannya berkecamuk. Ia bukan takut menghadapi 5 orang itu, tapi ia khawatir jebakan apa yang mungkin telah mereka siapkan. Maksalmah menarik napas panjang, lalu menatap putranya dengan mata penuh kekhawatiran. "Nak, kenapa kau terima tantangan mereka? Kau tahu ini bukan perkara sepele," ucapnya lirih. Tangannya yang mulai keriput mencengkram ujung kain sarungnya dengan gemetar. Samsudin berlutut di hadapan ibunya dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Ibu, aku tak punya pilihan. Jika aku menolak, mereka akan melukai ibu," jawabnya dengan suara tenang. "Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Maksalmah terdiam. Air matanya menggenang di sudut mata. "Kau tahu sendiri, mereka bukan orang biasa. Mereka pasti punya cara licik untuk menjatuhkanmu," katanya dengan suara serak. "Ilmu rawa rontek memang membuatmu kebal, tapi bukan berarti kau tak bisa dikalahkan." Samsudin tersenyum tipis. "Aku tahu, Bu. Itulah sebabnya aku harus berhati-hati."
Ia menoleh keluar jendela, ke arah bulan yang bersinar redup di langit. Aku akan mempersiapkan diri. Ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah ujian bagi diriku sendiri. Malam itu, Samsudin berwudu dan kembali ke kamarnya. Ia duduk bersila, menutup matanya, lalu mulai membaca wirid yang diajarkan oleh kakeknya. Setiap bait doa yang ia lantunkan terasa menenangkan hatinya, memberikan keyakinan bahwa ia tak sendiri. Di sisi lain, jauh dari rumahnya, 5 preman itu berkumpul di sebuah gubuk tua di pinggir desa. Jampang duduk bersandar sambil mengasah goloknya, sementara Bodor, pria bertubuh besar, menatap ke arah rekan-rekannya dengan wajah serius. Santri itu memang sakti, tapi kita tidak boleh meremehkannya, katanya dengan nada berat. Karjo, lelaki kurus yang ahli pisau, menyeringai. Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan beberapa kejutan untuknya. Kita tidak akan bermain adil. Jampang tertawa pendek. Bagus. Kita pastikan dia tak bisa keluar hidup-hidup dari arena. Sementara para preman itu merencanakan siasat licik mereka, Samsudin tetap teguh dalam doanya. Ia tahu besok malam akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Namun, ia tak takut. Baginya, selama ia masih bisa melindungi ibunya, maka tak ada yang perlu ia sesali. Langit malam tampak kelam saat Samsudin melangkah menuju tanah lapang di luar desa. Angin bertiup membawa hawa dingin, namun hatinya tetap tenang. Langkahnya mantap, meski ia tahu bahwa malam ini tidak akan berjalan mudah. Dari kejauhan, ia melihat 5 bayangan berdiri tegak di tengah lapangan. Jampang dan anak buahnya sudah menunggu. Begitu Samsudin tiba, Jampang menyambutnya dengan seringai penuh kepuasan. Tepat waktu, santri. Aku suka orang yang menepati janji, katanya sambil merenggangkan bahunya. Di belakangnya, keempat rekannya tertawa kecil, seolah meremehkan lawan mereka. Samsudin hanya diam. Matanya meneliti keadaan sekitar. Tidak ada orang lain di sana, hanya hamparan tanah luas dengan beberapa pohon besar di pinggirnya. Ia bisa merasakan hawa permusuhan yang pekat. Aku di sini. Apa kau masih ingin melibatkan ibuku? Tanyanya dengan suara dingin. Jampang terkekeh. Tidak, tidak. Seperti yang dijanjikan, ibumu aman. Sekarang tinggal kau yang harus membuktikan apakah ilmu rawa rontek itu nyata atau hanya dongeng. Ia melangkah maju, mengangkat tangannya sebagai isyarat. Aturannya sederhana. Tidak ada senjata, hanya tangan kosong. Siapa yang tumbang duluan, dia kalah. Samsudin mengangguk. Ia melepas surbannya dan menggulung lengan bajunya. Tanpa banyak bicara, ia mengambil posisi siap bertarung. Para preman itu saling pandang. Lalu Bodor, pria bertubuh besar dengan otot kekar, maju sebagai lawan pertama. Biar aku yang menghancurkan santri ini duluan, katanya dengan suara berat. Tanpa aba-aba, Bodor melayangkan tinju secepat kilat ke arah wajah Samsudin. Namun, dengan gesit, Samsudin menghindar dan berbalik, menyambar pergelangan tangan lawannya. Dalam hitungan detik, ia memelintirnya dan mendorong Bodor ke tanah. Debu berhamburan saat tubuh besar itu menghantam tanah dengan keras. Bodor mendengus marah. Ia bangkit dan langsung menyerang lagi. Kali ini dengan tendangan brutal ke arah dada Samsudin. Tapi lagi-lagi, Samsudin melangkah ke samping, membiarkan tendangan itu meleset. Dengan satu gerakan cepat, ia menyikut punggung Bodor, membuat pria itu terhuyung ke depan dan hampir jatuh. Jampang dan yang lainnya mulai serius. Mereka tak lagi menganggap Samsudin remeh. Karjo, si lelaki kurus dengan kecepatan luar biasa, maju dengan kedua tangan terkepal. Ia melompat dan menghujani Samsudin dengan pukulan cepat. Namun, setiap serangan itu berhasil ditepis dengan tenang. Karjo mundur selangkah, napasnya memburu. Brengsek. Anak ini bukan lawan biasa, serunya dengan geram. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Samsudin melayangkan satu tendangan telak ke dadanya. Tubuh Karjo terlempar ke belakang dan jatuh terguling di tanah. Jampang yang sejak tadi mengamati mulai tersenyum tipis. Menarik, gumamnya. Ia lalu menoleh ke arah 2 rekannya yang masih tersisa. Sekarang kita bertiga sekaligus. Samsudin menarik napas dalam. Ia tahu, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Angin malam berhembus kencang,
membawa aroma tanah kering yang berdebu. Samsudin berdiri tegak di tengah lapangan, menghadapi 3 lawan yang kini mulai mengepungnya. Jampang, pemimpin kelompok itu, melangkah dengan tenang, sementara 2 anak buahnya, Somad dan Beko, bersiap dengan tatapan buas. Mereka tidak akan memberi kesempatan bagi Samsudin untuk bernapas lega. "Sekarang kau lihat sendiri, santri," ujar Jampang dengan nada mengejek. "1 lawan 1 saja kau sudah kewalahan. Bagaimana kalau 3 orang sekaligus?" Samsudin tidak menjawab. Ia hanya merapatkan kedua telapak tangannya, mengatur napas. Matanya tajam mengawasi setiap pergerakan musuhnya. Ia tahu mereka tidak akan menyerang secara bergantian. Mereka akan menghajarnya bersama-sama, mencoba membuatnya lengah. Benar saja. Somad, pria berambut cepak dengan lengan penuh tato, menyerang lebih dulu dengan pukulan deras ke arah wajah. Samsudin mengelak. Tapi di saat yang sama, Beko, pria bertubuh besar dengan kepala pelontos, mencoba menendang pinggangnya. Samsudin berputar cepat, menghindari serangan itu dengan gerakan lincah. Namun, Jampang sudah menunggu momen itu. Begitu Samsudin kehilangan keseimbangan sejenak, ia menerjang dengan tinju keras ke perut. Duk! Samsudin terpental beberapa langkah ke belakang, merasakan nyeri di bagian perutnya. Ini pertama kalinya ia terkena serangan langsung. Jampang tertawa puas. "Tidak sekuat yang kubayangkan," ujarnya. "Katanya punya ilmu rawa rontek, tapi baru kena 1 pukulan sudah goyah." Samsudin mengangkat wajahnya, menatap Jampang dengan sorot mata tajam. Ia mengusap sedikit darah di sudut bibirnya, lalu tersenyum tipis. "Pukulanmu lumayan," katanya tenang. "Tapi masih jauh dari cukup untuk menjatuhkanku." Mendengar itu, Jampang semakin geram. Ia memberi isyarat kepada kedua rekannya untuk menyerang bersamaan. Somad dan Beko maju serentak, melemparkan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Namun kali ini, Samsudin tidak lagi hanya bertahan. Dengan gesit, ia menangkap lengan Somad, lalu memutar tubuhnya dengan cepat, membanting pria itu ke tanah dengan keras. Di saat bersamaan, Beko melayangkan tinju ke arah kepala Samsudin. Namun, sebelum tinju itu mengenai sasarannya, Samsudin merunduk dan menyapu kaki lawannya. Beko kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Wajahnya menghantam tanah berdebu. Jampang yang melihat kejadian itu langsung melesat ke depan. Dengan kecepatan luar biasa, ia menghantam dada Samsudin dengan sikutnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Pukulan itu seperti menghantam batu. Samsudin tetap berdiri tegak, seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Jampang tertegun. Untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa lawan yang dihadapinya bukan manusia biasa. Sesuatu dalam diri Samsudin mulai bangkit. Ilmu rawa rontek yang diwarisi dari leluhurnya kini menunjukkan wujud aslinya. Pertarungan ini masih jauh dari selesai. Jampang mundur beberapa langkah. Matanya masih menatap Samsudin dengan penuh keterkejutan. Ia jelas merasa pukulannya tadi seharusnya cukup untuk membuat lawannya tumbang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Samsudin berdiri tegak, seolah tidak merasakan sakit sedikit pun. Beko dan Somad yang masih terkapar di tanah mulai bangkit dengan tubuh gemetar. Mereka saling pandang, menyadari bahwa santri muda di hadapan mereka bukan manusia biasa. Namun, gengsi mereka terlalu besar untuk mundur begitu saja. Dengan sisa keberanian yang ada, mereka kembali berdiri di sisi Jampang. Samsudin menatap mereka satu persatu, lalu menghembuskan napas panjang. "Aku sudah cukup bersabar," ucapnya pelan, namun ada nada dingin dalam suaranya. "Kalian ingin melihat ilmu rawa rontek? Baik, aku akan tunjukkan." Tiba-tiba, aura panas menyelimuti tubuhnya. Angin berputar di sekitar Samsudin, mengangkat debu dari tanah lapang. Matanya kini berkilat tajam. Sorotnya membuat lawan-lawannya merasa tercekik. Ini bukan lagi Samsudin yang lembut dan sabar. Ini adalah sosok yang telah melepaskan batasan kekuatannya. Tanpa aba-aba, Samsudin melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, ia sudah berada di hadapan Somad. Sebelum pria bertato itu sempat bereaksi, Samsudin menghantam dadanya dengan 1 pukulan telah. Brak! Tubuh Somad terlempar beberapa meter ke belakang dan menghantam batang pohon dengan keras. Beko yang melihat rekannya tumbang seketika,
mencoba menyerang dari samping. Ia mengayunkan tinju besarnya ke arah kepala Samsudin. Namun, dengan satu gerakan ringan, Samsudin menghindar dan langsung membalas dengan tendangan memutar. Tendangan itu menghantam rahang Beko dengan keras, membuat pria berbadan besar itu roboh tak sadarkan diri. Kini hanya tinggal Jampang yang tersisa. Kedua anak buahnya sudah tak lagi mampu bertarung. Namun, bukannya mundur, Jampang justru menyeringai. Ia mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya. "Sehebat apapun kau tetap manusia," ujarnya. "Kau tak akan bisa kebal dari senjata tajam." Samsudin menatapnya dengan tatapan dingin. Tanpa rasa takut, ia melangkah maju, membiarkan Jampang menyerangnya. Pria itu langsung mengayunkan pisaunya dengan cepat, menusukkan ke arah perut Samsudin. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pisau itu memang menancap di tubuh Samsudin, namun tak ada darah yang keluar. Bahkan, wajah Samsudin tetap datar, seolah tidak merasakan apa-apa. Jampang terbelalak. Ia mencoba menarik pisaunya kembali, tapi seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Samsudin menatapnya dalam-dalam. "Rawa rontek bukan sekadar ilmu kebal," katanya pelan. "Selama aku masih bernapas, selama aku masih memiliki tujuan, aku tidak akan bisa dikalahkan." Seketika, Jampang merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tangannya mulai gemetar. Ia baru menyadari bahwa lawannya bukanlah manusia biasa, melainkan sosok yang berada di luar pemahamannya. Pertarungan ini telah berubah menjadi mimpi buruk bagi dirinya. Jampang masih berusaha menarik pisaunya, namun seolah tertanam di tubuh Samsudin tanpa bisa dilepaskan. Wajahnya mulai memucat, keringat dingin bercucuran dari dahinya. Matanya menatap santri muda itu dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Apa kau manusia?" Suaranya bergetar. Samsudin hanya diam. Dengan satu gerakan tenang, ia mencengkeram tangan Jampang yang masih memegang pisau, lalu menariknya perlahan. Pisau itu keluar dari tubuhnya tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Jampang terpaku, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Kesombongan adalah awal dari kehancuran," ucap Samsudin dingin. "Kalian menantangku, mengancam ibuku, dan kini kalian melihat sendiri akibatnya." Tiba-tiba, Samsudin mengayunkan satu pukulan ke dada Jampang. Duk! Tubuh pria itu terlempar ke belakang, jatuh berguling-guling di tanah. Nafasnya tersengal, dada terasa seperti dihantam palu godam. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berat. Sementara itu, Somad dan Beko yang masih sadar merangkak dengan sisa tenaga mereka. Mereka tidak lagi berpikir untuk melawan. Yang ada di benak mereka hanyalah melarikan diri dari sosok mengerikan di hadapan mereka. Samsudin menatap mereka tanpa emosi, lalu berkata, "Pergilah. Tapi ingat, jika kalian mengganggu orang lain lagi, aku tidak akan sebaik ini." Tanpa menunggu perintah kedua, Somad dan Beko langsung berlari terpincang-pincang meninggalkan lapangan. Mereka tak peduli lagi dengan Jampang. Mereka hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari Samsudin. Jampang mencoba berdiri, tapi tubuhnya tak lagi bisa diajak bekerja sama. Ia mendongak, menatap Samsudin dengan penuh ketakutan. "Ampuni aku tak akan mengulanginya lagi." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Samsudin menarik napas panjang. "Kesempatan kedua tidak selalu ada, Jampang. Gunakan ini dengan baik." Setelah berkata demikian, ia berbalik, meninggalkan pemimpin preman itu yang masih tergeletak di tanah. Langkahnya tenang saat meninggalkan tanah lapang. Hatinya lega, bukan karena telah memenangkan pertarungan, tapi karena ia tahu tidak ada lagi yang akan mengancam ibunya. Malam itu, ia berjalan pulang dengan keyakinan bahwa tanggung jawabnya sebagai seorang anak telah ia tunaikan dengan baik. Di kejauhan, fajar mulai menyingsing. Hari baru akan segera datang, membawa harapan baru bagi Samsudin dan ibunya. Ia tahu, masih banyak ujian yang menanti di masa depan, tapi ia siap menghadapinya dengan keberanian dan keyakinan yang tak tergoyahkan.